NVMe sekarang udah sampai generasi kelima. Di 2025 ini, NVMe Gen 3 sebagai generasi yang lebih tua, apakah masih worth it? Langsung aja kita bahas. Seperti yang kita udah tahu, NVMe itu muncul dari tahun 2015. Artinya sudah hampir satu dekade SSD NVMe itu muncul di pasaran. Dan setelah 10 tahun berlalu, NVMe itu sudah sampai ke generasi kelimanya. Kepopuleran SSD juga makin hari makin meningkat. Seiring dengan harga tiap tahun SSD itu makin hari makin turun. Dan ini juga bikin adaptasi SSD NVMe makin hari makin meningkat pesat. Pertanyaannya, setelah 10 tahun berlalu, NVMe Gen 3 sebagai generasi yang lebih lama, apakah masih capable untuk dipakai di saat ini dan kebutuhan ke depan? Di konten kali ini, aku coba membedah dengan data dan fakta, supaya teman-teman itu bisa milih SSD yang tepat buat tiap kebutuhan kalian. Tapi sebelum masuk ke pengujian, kita ngomongin dari sisi harganya dulu. Ambil contoh, Adata XPG SX 8200 Pro 1TB. Ini adalah NVMe Gen 3. Harganya untuk per saat kita take ini ada di 889.000. Dengan kecepatan read ada di 3500 MB/s dan write di 3000 MB/s. Sedangkan NVMe Gen 4 di RAMless Adata yang Adata Legend 850 Lite itu read-nya ada di 5000 MB/s dan ada di harga 860.000. Apakah dengan harga yang kurang lebih sama-sama ada di 800 ribuan bikin performanya juga sama aja? Untuk itu aku udah nyiapin beberapa SSD yang aku uji di NVMe Gen 3 dan juga aku uji NVMe Gen 4. Ada juga NVMe Gen 4 yang aku paksa turun ke NVMe Gen 3 supaya kalian bisa lihat performanya seperti apa. Sebagai gambaran saja, NVMe Gen 4 yang kita paksa turun ke NVMe Gen 3 hanya kita tampilkan hasil secondary-nya. Ini untuk mengakomodasi skenario teman-teman yang pakai motherboard low-end yang slot NVMe keduanya maksimal di Gen 3. Dan perbedaan performa antara primary dan secondary juga lah tidak signifikan. Langsung aja kita masuk ke testbed. Testbednya aku pakai Intel Core i9 13900K. Untuk motherboardnya aku pakai B760M Silver punyanya Biostar. Dan untuk coolingnya aku pakai AIO dari Thermalright yang Thermalright Frozen Horizon 360mm. Untuk sisanya kamu bisa lihat di layar. Oke, kita mulai dari 3D Mark SSD storage test yang primary. Di sini kita bisa lihat NVMe Gen 4 tentu lebih kencang rata-rata dari NVMe Gen 3. Cuma ya kelihatan di sini MP33 Pro berhasil sedikit lebih kencang dari Micron 2400 yang di Gen 3. Selisihnya sih nggak jauh ya, nggak nyampe 100 poin. Di secondary, ternyata NVMe Gen 4 juga lebih kencang daripada rata-rata NVMe Gen 3. Cuma di sini ada Legend 850 Lite yang kita turunin ke NVMe Gen 3, speednya itu berbeda performanya sekitar 400-an poin dibanding versi Gen 4-nya. Selanjutnya kita lihat di average bandwidth yang bisa dihasilkan NVMe Gen 3 ataupun NVMe Gen 4. Di sini ternyata ya balik lagi NVMe Gen 4 lebih kencang. Dan yang paling kencang tentu di sini ada Legend 850 Lite yang speednya emang ada di 5000-an MB/s. Di secondary ternyata ada Legend 850 Lite yang kita paksa turun ke NVMe Gen 3 itu performanya juga masih bisa keep up sama speed NVMe Gen 4 pada umumnya. Dia berhasil ngeluarin kecepatan sampai di rata-rata bandwidthnya di 568 MB/s. Next kita lihat dari hasil average access time atau latensi. Di primary ternyata ya balik lagi latensinya NVMe Gen 4 lebih kencang daripada NVMe Gen 3. Di secondary ini ternyata ada Legend 850 Lite yang kita paksa turun ke Gen 3 itu juga bisa ada di urutan 3 lagi nih di antara NVMe Gen 4. Selanjutnya kita masuk ke pengujian PC Mark 10. Di sini kita lihat ya hasil pengujian PC Mark 10 secara skor di primary. SSD Gen 4 itu rata-rata bisa lebih kencang daripada NVMe Gen 3. Dan kalau kita ngomongin di secondary-nya, ternyata ya sama aja SSD NVMe Gen 4 itu bisa lebih kencang daripada NVMe Gen 3. Kita bisa lihat juga hasil dari Adata Legend 850 Lite yang kita paksa jalan turun ke NVMe Gen 3. Dia itu tetap bisa dapetin performa yang bisa merangsek di nomor 2 di antara semua SSD. Jadi kita bisa lihat ya keuntungan ketika kita pakai SSD Gen 4 walaupun ke limit di motherboard atau prosesor yang cuma bisa support NVMe Gen 3. Tetap dapetin performa yang masih lebih oke daripada NVMe Gen 3 yang native. Next, dari hasil average bandwidth yang bisa dihasilkan di primary tentu jelas kelihatan ya di sini NVMe Gen 4 lebih baik rata-rata bandwidth yang bisa dihasilkan daripada NVMe Gen 3.
Dan kita bisa lihat juga di secondary, lagi-lagi juga sama ya, NVMe Gen 4 lebih kencang daripada NVMe Gen 3. Kecuali ada Data Legend 850 Lite yang kita paksa jalan di NVMe Gen 3. Next, untuk average access time atau latensi di primary ini ternyata NVMe Gen 4 lebih unggul rata-rata daripada NVMe Gen 3. Kecuali ini MP33 Pro yang berhasil sedikit nyalip Micron 2400. Next, untuk secondary dari latensinya PCMark di sini ternyata ya balik lagi NVMe Gen 3 memang nggak lebih kencang daripada NVMe Gen 4. Kecuali ya data itu yang kita turunin ke NVMe Gen 3 karena dia dapatin latensi ada di 57 microsecond berbanding sama Data Legend 850 Lite yang native jalan di Gen 4 ada di 50 microsecond. Next, selanjutnya kita uji di Final Fantasy buat tahu total loading time yang bisa dihasilkan antara NVMe Gen 3 dan NVMe Gen 4. Dan hasilnya di primary ternyata NVMe Gen 4 ini kompak ada di 6,1 sampai 6,2 detikan aja. Sedangkan NVMe Gen 3 di primary itu bisa di 7,4 sampai 8 detikan. Selanjutnya untuk secondary dari Final Fantasy 14 Endwalker ini ternyata lebih kompetitif daripada yang primary. Di sini NVMe Gen 4 mulai di catch up sama NVMe Gen 3 yang bisa merangsek ke kecepatan 6 detikan. Di sini ada Data Legend 850 Lite yang kita paksa turun ke Gen 3 dan juga ada Adata XPG SX 8200 Pro. Kita masuk ke pengujian I/O meter. Di sini untuk kita uji selama 15 menit pakai block size 1 MB QDEP 32. Dan tugas dari pengujian kali ini itu untuk kita tahu seperti apa SLC cache-nya, seberapa besar, dan juga seberapa banyak dia bisa menulis selama 15 menit. Dan hasilnya kalian bisa lihat di layar. Misal nih Adata XPG SX 8200 Pro, ini SLC cache-nya ada di 159,78 GB. Sedangkan total write-nya dia bisa sampai di 895,24. Dan kalau kita bandingin sama Gen 4, itu ada Data Legend 850 Lite, itu SLC cache-nya memang cuma di 33,44 GB, tapi total write-nya selama 15 menit dia bisa sampai di 961,9 GB. Ini membuat selama pengujian ini, selama 15 menit di antara 4 SSD ini, secara SLC cache paling besar itu Adata XPG SX 8200 Pro, sedangkan untuk total write yang paling gede itu dimiliki oleh Data Legend 850 Lite. Selanjutnya ada hasil Crystal Disk Mark di NVMe default 1 GB dan hasilnya di sini teman-teman bisa lihat. Di sini terlihat perbedaan yang menonjol ada di random 4K QDEP 32 thread 16. NVMe Gen 3 native itu ada di 1400-an sampai 2200-an MB per second. Berbeda dengan NVMe Gen 4 yang rata-rata bisa lebih tinggi dari yang diraih NVMe Gen 3. Ini salah satu faktor yang menyebabkan NVMe Gen 3 ke NVMe Gen 4 itu peningkatan performanya cukup signifikan. Bahkan kalau kita lihat ada Data Legend 850 Lite yang kita paksa jalan di NVMe Gen 3, dia bisa punya random 4K yang jauh lebih baik dari NVMe Gen 3 native. Selanjutnya kita uji SSD ini pakai enclosure. SSD NVMe Gen 4 dan Gen 3 kita perwakilannya kita masukin ke enclosure dan kita transfer file sebesar 500 GB dari NVMe Gen 5 ke enclosure itu. Dan hasilnya kamu bisa lihat di layar. Ternyata ada Data Legend 850 Lite SSD di RAM-less Gen 4. Ketika sudah 150 GB, speed SSD enclosure ini mulai turun. Dan dia cuma berhasil ada di 41 menitan. Sedangkan SSD-nya Adata walaupun Gen 3 yang Adata XPG SX 8200 Pro, tapi dia punya DRAM. Ini membuat dia bisa sustain speed write-nya sampai akhir dan bisa lebih cepat sampai di 13 menit aja. Jadi NVMe Gen 3 di 2025 ini jelas performanya tidak lebih baik daripada NVMe Gen 4. Mau di productivity, mau di gaming, ataupun mau di loading time, SSD NVMe Gen 3 ini tidak bisa lebih kencang atau menyamai NVMe Gen 4 yang sekarang harganya sudah menyamai NVMe Gen 3. Akan terlihat lebih worth it itu NVMe Gen 3 ketika harganya berbeda ada di 100-200 ribuan dibanding NVMe Gen 4 termurah. Dan kalau kita ngomongin enclosure, ternyata artinya semua SSD NVMe untuk ditaruh di enclosure itu aman-aman aja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, kecuali kamu transfer filenya lebih dari 150 GB. Kalau kamu transfer filenya rata-rata lebih dari 150 GB, menurutku kamu lebih baik consider SSD yang memiliki DRAM, entah NVMe Gen 3, entah NVMe Gen 4.
karena performa write-nya jelas kelihatan berbeda. Ketika SSD DRAM-less dijadikan enclosure dan transfer file lebih dari 150 GB, waktu yang dibutuhkan itu jadi lebih lama karena write speed-nya dia jadi turun. Jadi safe to say, NVMe Gen 3 di 2025 ini belum sepenuhnya obsolete. Cuma memang majority-nya berpindah dari NVMe Gen 3 ke NVMe Gen 4. Dan juga dari segi harga yang sama-sama ekonomis, NVMe Gen 4 ini masih bisa kasih performa yang berkali-kali lipat lebih baik. Dan kalau kita ngomongin aspek harga, ini tentu tidak kekal ya, karena harga SSD itu tentu kita tahu ya fluktuatif. Dan tergantung juga sama penggunaan NVMe Gen 3 ini dipakai di use case seperti apa. Sekian konten kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share video ini ke teman kamu yang penasaran sama performa NVMe Gen 3 zaman sekarang, apakah masih oke atau sudah obsolete. Dan kita ada di semua sosial media di Arx ID Media, dan untuk website kita ada di arx.co.id. Dan kalau kalian mau gabung Discord kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Saya Said, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!